Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Amanah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya? Senang dan bahagia? Senang. Apa yang ingin Ibu Amanah sampaikan kepada saya ini? Tentang modul ajar. Iya, memang ya, betul modul ajar. Saya di kelas 5A, jenengan di kelas ya, gimana caranya kita belajar untuk mempersepsikan supaya sama ya antara pelajaran kita di 5A dan 5B. Saya memiliki modul ajar Bu Amanah mengenai materinya adalah sifat-sifat cahaya. Seperti ini. Bentar sih. Jadi seperti ini modul ajarnya. Ada 2 sesi pertemuan, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Nanti ada tanda tangan Bapak Suyanto, dan ini contohnya perlu diketahui oleh gurunya juga yang melaksanakan. Ada juga nanti tentang materinya juga, materi ajarnya tentang sifat-sifat cahaya. Dan ada lembah kerja untuk peserta didik juga. Dan ada rubrik penilaian sikap. Belajar bersama Bu Amanah mengenai modul ajar ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kasih nama penyusunnya misalkan Bu Amanah ya. Iya. Nanti ada emailnya juga. Jenjang sekolahnya adalah sekolah SD ya, tahun ajarannya 2003-2004 ya. Terus mata pelajarannya adalah IPAS ya. Fasenya ketika di fase C ya. Terus kelasnya kelas 5 semester ganjil, yaitu topiknya itu tentang cahaya dan sifatnya. Yaitu sifat, materinya sifat dan karakteristik cahaya. Alokasinya waktunya adalah 5 JP ya. Di awal kita ada profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Terus peserta didik ini ada targetnya adalah peserta didik yang secara umum itu nggak ada kesulitannya ya. Terus ada juga peserta didik yang mungkin akan mengalami kesulitan. Mungkin mereka terbiasa dengan audio, mendengarkan, terus yang suka pakai proyektor ya, PTT mungkin ibu pakai audio visual, dan anak-anak yang suka bergerak istilahnya kinestetik, kita bisa melabeli mereka dengan pembelajaran dengan kinestetik, yaitu bergerak, karena anak-anak biasanya kan suka mempraktekkan istilahnya begitu. Ada jumlah muridnya berapa Bu? Jumlah muridnya 20. 20. Satu itu tidak pernah masuk, sudah Samsul entah kenapa, karena Iya. mungkin kondisi ekonomi. Iya betul. Gimana ke depannya nanti? Nanti minta dari kepala sekolah, saya akan datangi anak itu. Iya. Ini berkaitan lagi tentang modul ajar tadi. Nanti ada alat bahannya untuk kita mengenai percobaan sederhana ya. Di sifat-sifat cahaya nanti butuh cermin datar ya, senter, gelas, prisma. Mungkin anak-anak suruh bawa dulu ya, kayaknya ya Bu ya, sebelum percobaan ini ya, supaya mempersiapkan dulu. Misalnya kita rencanakan dulu agar anak-anak itu sudah siap dari rumah tentang bahan dan alatnya ya. Iya. Jadi nanti capaian pembelajarannya kita itu berdiskusi dan mendesain percobaan kita untuk murid kita untuk mengamati mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, ini pemahamannya itu perlu anak-anak mengetahui tentang gelombang bunyi dan cahaya. Jadi nanti peserta didik itu bisa mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum diawali pembelajaran,
Ya ini anak-anak biasanya mengucapkan salam J. Terus kita memulai pembelajaran itu sudah termasuk berdoa, berarti sudah termasuk kesadaran diri ya. Anak-anak sudah memiliki kesadaran diri dengan berdoa. Terus nanti ada guru memberikan biasanya pertanyaan pematik ya untuk memicu anak untuk antusias. Itu dimaksudkan adalah untuk sebagai produk konten yang diferensiasi sosial itu, karena kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang beragam. Jadi pertama alternatifnya adalah kita harus mengetahui dengan penilaian asesmen diagnostik, yaitu mengetahui kebutuhan masing-masing murid kan berbeda beragam. Iya. Jadi kita labeli di sini. Kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu. Betul. Nanti itu perlu melabeli juga supaya kita paham. Jadi ini dikelompokkan anak yang suka audio. Oh ini anak yang suka audiovisual. Oh anak ini suka kinestetik. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang ini kita bisa ngelabeli ini Bu ya. Berdoa sebelum memulai pelajaran termasuk KSE ya, kompetensi sosial emosional. Berarti ini kesadaran diri ya, di kesadaran diri. Jadi anak diajak berdoa, penanaman religius ini. Terus kemudian ini berdiskusi anak-anak tentang bagaimana sifat-sifat cahaya itu ya. Itu termasuk KSE yang kesadaran, kita tulis di sini, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi ya, keterampilan berelasi. Jadi anak-anak diajak diskusi itu kita sudah menerapkan KSE di kesadaran sosial dan keterampilan berelasi tersebut. Terus di prosesnya anak-anak yaitu saling berdiskusi, mempresentasikan, terus menampilkan pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya itu di keterampilan masuk di proses istilahnya begitu ya. Terus untuk produknya ya anak-anak menampilkan apa yang menjadi keberhasilan mereka untuk menguasai sifat-sifat cahaya tersebut ya, ditampilkanlah apa itu tentang produk itu istilahnya di diferensiasi produk itu ditampilkan. Oh sifat cahaya ini itu bisa membias seperti itu. Mungkin ibu punya alternatif lain untuk penampilan produk anak-anak ini. Diferensiasi produk apa yang ditampilkan biasanya mengenai sifat-sifat cahaya? Yaitu anak-anak itu disuruh bawa cermin. Iya gitu. betul. Supaya itu anak-anak itu kelihatan tidak hanya sekedar bicara tapi mempraktekkan gitu. Iya betul iya. Nanti ada refleksi juga ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran nanti kira-kira ibu ada di skala berapa Bu? Apa 7 apa 8 mengenai kemampuan anak-anak menguasai ciri-ciri tentang sifat-sifat cahaya ini Bu? Anak-anak itu kurangan Bu tentang IPA itu paling perkiraan 7 gitu. Iya. Terus kedepannya bagaimana Bu solusi ibu supaya anak-anak antusias ini? Ya saya berharap anak-anak masih punya semangat yang lebih tinggi lagi untuk belajar IPA sini. Iya. Siapa nanti yang kira-kira bisa membantu ibu agar modul ajar kita ini lebih baik lagi Bu? Bisa yang melalui murid-murid, nanti sama teman-teman rekan guru gitu. Ya yang ahli IT ya Bu ya, kita nanti minta bantuan ya supaya untuk melengkapi modul ajar kita ini lebih bervariatif ya Bu ya, lebih mematangkan.